Nah, majlis-majlis semacam ini, yaitu majlis ilmu, majlis zikir, majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir semacam ini juga bisa menyebabkan lancarnya urusan kita, bukan cuma urusan akhirat saja tapi urusan dunia juga. Kalau urusan akhirat jelas, karena kita kumpul di sini ibadah, baca Quran tadi, kemudian bersilaturahmi, belajar ilmu agama, jelas kalau masalah tentang akhirat. Tapi manfaat masalah dunia juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi di dalam hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang adik kakak, dua orang bersaudara. Nah, kedua-duanya ini, yang satu sibuk untuk mencari rezeki untuk menghidupkan keluarganya, kerja, usaha dan lain sebagainya. Yang satu lagi kerjaannya cuman hadir di majlisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cuman zikir, ngaji ilmu, taklim ke majlisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang satu lagi sibuk kerja, usaha, kerja, nyari rezeki untuk menghidupkan keluarganya. Akhirnya yang sibuk mencari rezeki ini, yang kerja, usaha dan sibuk mencari rezeki untuk menghidupkan keluarganya, ngadu sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, saya punya saudara kerjaannya cuma ngaji aja. Sedangkan saya capek-capek nyari rezeki, kerja ini, usaha ini itu. Sedangkan dia cuman kerjaannya ngaji aja. Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi lancarnya rezekimu walaupun kamu enggak ikut ngaji. Bisa jadi lancarnya rezekimu saat engkau mencari rezeki, saat engkau berusaha bekerja, itu disebabkan saudaramu yang kerjaannya ngaji doang. Nah, makanya mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, selain kita di sini biasa kerja, tapi di sini juga kita yaitu ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab lancarnya segala urusan kita, baik urusan agama kita, dunia kita hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita telah masuk ke bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, yaitu bulannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau dalam hadisnya, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inna syahr Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, kata Nabi, bulan Rajab yang kemarin telah kita lalui adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya, kata Nabi, adalah bulanku. Wa Ramadan, dan Ramadan nanti adalah bulan umatku. Mudah-mudahan Allah berkahi Rajab kita, Sya'ban kita, dan disampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih bulan Sya'ban disebut bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebab di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang perintah sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini ayat udah sering kita dengar dan insya Allah udah hafal semua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Nah, ini ayat perintah tentang sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban disebut dengan bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini menarik. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat, Allah sendiri telah nyatakan bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam ayat ini, kalau kita mau meneliti lebih rinci lagi, Allah menggunakan kalimat yusalluna.
yaitu kata kerja yang artinya akan atau sedang terus menerus. Berarti jika diartikan ini ayat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak dulu, sekarang, bahkan wallahu a'lam sampai kapan. Menyebutkan kalimat yusalluna 'alan nabi, senantiasa terus menerus. Dan ini ayat menunjukkan begitu mulianya sholawat kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, Allah tidak nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya. Ketika Allah perintahkan sholat, wa aqimus sholah, Allah tidak nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat. Ketika Allah perintahkan zakat, wa atuz zakat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kutiba alaikumusiyam, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa. Ketika Allah perintahkan haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, Allah Subhanahu wa taala tidak nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Tapi manakala Allah perintahkan sholawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan begitu mulianya sholawat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, Allah nggak nyatakan bahwa Allah melaksanakannya. Tapi begitu Allah perintahkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan lebih dulu bahwa Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya solawat, sampai-sampai kata para ulama, setiap amal kita itu antara diterima atau nggak diterima sama Allah, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan khusyuk atau nggak khusyuk, dalam keadaan berwudu atau nggak berwudu, mau lagi di rumah, di tempat kerja, di jalanan, dimanapun. Bahkan kata ulama, walaupun dalam keadaan riya, pengen dilihat sama orang, pengen dibilang ahli sholawat misalnya, sholawatan mulu di depan orang sholawatan, biar dibilang ahli sholawat gitu. Walaupun dalam keadaan riya, kata para ulama, sholawat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulanya sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabul wa raddiha illa salat 'ala nabi Muhammadi. Amal kita antara diterima atau tidak diterima oleh Allah, kecuali sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nih, mumpung sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sholawat dimanapun kita berada, di rumah kah, di masjid kah, di musolah kah, tempat kerja kah, di jalan kah, dimanapun kita banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang salah seorang sahabat kepada Nabi. Ini sahabat nanya, wahai Nabi, berapa seharusnya aku bersolawat kepadamu dalam satu hari? Kata Nabi, masyi'ta, terserah kamu. Kemudian sahabat ini bilang lagi sama Nabi, ya udah kalau begitu wahai Nabi, aku jadikan rubu 1/4 hariku untuk bersolawat kepadamu. Kata Nabi, masyi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak, terserah engkau, jika engkau tambahkan itu kebaikan untuk dirimu sendiri. Kemudian ya sahabat, ya udah kalau begitu wahai Nabi, fanisif, setengah hari aku bakal sibukkan untuk bersolawat kepadamu. Kata Nabi, masyi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak, terserah engkau, jika engkau tambahkan maka itu kebaikan untuk dirimu sendiri. Akhirnya nih sahabat bilang, ya udah kalau begitu selesai, 2/3 hariku akan aku sibukkan untuk sholawat kepadamu. Kemudian Nabi SAW kembali menjawab, masyi'ta fa in zidta fa huwa khairul lak, terserah engkau, jika engkau tambahkan maka itu kebaikan untuk dirimu sendiri. Kemudian kata sahabat ini, ya udah kalau begitu aku akan jadikan seluruh hariku semuanya aku sibukkan untuk bersolawat kepadamu. Lalu Nabi SAW bersabda, idzan tukfahamuk wa tukfar dzambuk. Kalau begitu, maka apa-apa yang menjadi masalah dalam hidupmu, apa-apa yang menyebabkan engkau sumpek, engkau sedih, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita suka ngedenger perkataan, kalau kita pengen apa, sholawatin aja dulu, suka begitu ya. Ada rumah gedong, sholawatin aja dulu.
Pengen punya mobil, sholawatin aja dulu. Pengen punya ini, sholawatin aja dulu. Nah mungkin dari sini hadisnya. Itu pahammu, apa-apa yang menjadi keinginanmu, yang menjadi yaitu kesedihanmu, apa-apa yang menjadi problem dalam kehidupanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat. Mumpung kita dikasih umur nih sampai ke bulan Syakban. Belum tentu tahun depan kita nyampe ke bulan Syakban lagi. Dan alhamdulillah kita diberikan ilmu oleh Allah, tahu nih sekarang bulan Syakban. Berapa banyak orang-orang yang masuk ke bulan ini tapi nggak tahu ini bulan Syakban. Bulan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disamain yang kita ngaji sama yang nggak ngaji. Allah berfirman, hal yastawiyal ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang ngerti sama orang yang nggak ngerti. Nggak sama orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji. Maka bedain. Alhamdulillah kita telah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, tinggal mengamalkannya saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini kita bakal masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan yang sudah tidak kita ragukan lagi kemuliaannya, keagungannya, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nah, untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, selain niat-niat yang baik, kita di bulan Ramadan pengen memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak taat kepada Allah dan lain sebagainya. Selain niat-niat yang bagus kita perbanyakin, yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan yaitu ilmu agama, khususnya tentang puasa. Karena nanti di bulan suci Ramadan kita diwajibkan puasa. Dan kalau kita puasa nggak tahu ilmunya, nggak tahu rukun-rukunnya, nggak tahu syarat-syaratnya, atau apa-apa yang membatalkan puasa, akhirnya ibadah puasa kita nggak sempurna dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana disebutkan dalam Sofwatiz Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan radhiyallahu anhu, beliau bilang, wa ta'atun mimman wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal ibadah yang tidak didasari dengan ilmunya, maka ibadah tersebut tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab takut ada rukun syarat yang tidak terpenuhi sehingga ibadah tersebut tidak sempurna, atau ada hal-hal yang membatalkan ibadah tersebut justru malah dilaksanakan, malah merusak ibadah tersebut dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya alhamdulillah nih, sekarang pembahasan kita pas banget. Pembahasan tentang puasa. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu, baca niat ta'allum terlebih dahulu agar majlis kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari Al-Fagir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalah ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni min al-fahmi wa tudhihu lima ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi an-nur al-mudhhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahullahu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'alum fid darin amin. Wa amma shaumu, dan adapun puasa. Ngepas banget ini persiapan buat puasa, babnya pas puasa. Wa amma shaumu, dan adapun puasa, wa huwa tsalits min arkanil Islam, adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, salat, puasa. Yang ketiga. Apa itu puasa? Fahuwa imsaku ma'rufin ala wajhin makhsusin.
Puasa itu definisinya adalah menahan hal-hal yang membatalkan puasa ala wajhin maksusin, dengan niat yang khusus. Jadi membatalkan hal-hal yang menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan niat khusus puasa. Karena kadang-kadang ada orang yang dia menahan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Contoh misalkan ada orang dari subuh sampai maghrib dia nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, dan nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Tapi dia nggak niat puasa, maka itu nggak dianggap puasa. Makanya definisi puasa itu menahan dari apa-apa yang bisa membatalkan puasa dengan niat khusus puasa. Karena ada orang mungkin nggak punya duit buat beli makanan, buat punya minuman, akhirnya dia nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai datangnya maghrib, tapi dia nggak niat puasa, nggak dianggap puasa. Atau misalkan ada orang dari subuh sampai waktu isya tidur, bangun-bangun isya gitu ya, nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia nggak niat puasa. Sah apa enggak puasanya? Enggak sah, karena dia enggak niat puasa, karena kebetulan aja tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah makanya definisi puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat khusus puasa, begitu. Sebetulnya kalau mau ditambahin lagi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu kalau definisi panjangnya. Minhu an-niyatu likulli yaumin wa tabyituha minal laili. Di antara rukun-rukun puasa yaitu yang pertama niat. Rukun puasa yang pertama niat. Likulli yaumin, di setiap hari puasanya. Andai kata puasa 30 hari, maka setiap harinya wajib niat. Berarti selama 1 bulan penuh, kalau misalkan genap 30 hari, harus niat 30 kali. Wa tabyituha minal lail, dan diniatkannya dari waktu malam. Waktunya itu dari masuknya maghrib sampai waktu subuh. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib dari masuknya waktu maghrib sampai subuh, itu wajib niat tuh dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Wajib niat setiap harinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari terakhir wajib niat di malam harinya. Kecuali kalau puasa sunnah, misalkan puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa Asyura, puasa Tasu'a, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa-puasa yang lainnya sunnah Senin Kemis, atau puasa Daud, hari ini puasa, besok buka, lusanya puasa, besoknya lagi buka. Itu niatnya bukan habisnya itu sampai waktu fajar, bukan, tapi habisnya sampai waktu zawal, sebelum zuhur. Ini kucing mau ngapain ini kucing? Dengerin puasa kali. Iya, mau ikut ngaji. Iya, ambil aja. Kagak diinjak susunya malah sama dia. Jadi niat itu waktunya dari waktu maghrib sampai waktu fajar. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah, itu waktunya dari habis maghrib niatnya sampai habisnya itu waktu zawal, sebelum fajar, sebelum zuhur sedikit. Jadi sebelum zuhur sedikit, setelah zuhur udah nggak boleh lagi niat. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib kayak puasa Ramadan, maka niatnya wajib diniatkan dalam hati mulai dari habis maghrib sampai waktu fajar, dan niatnya harus dalam hati.
nawaitu sama qadin andai fadhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu, atau fardhan lillahi ta'ala, itu harus di dalam hati, harus dihadirin dalam hati. Kalau misalkan cuma sekedar di lisan diucapin doang, belum sah. Nah begitu. Jadi setiap malamnya tuh, setiap malamnya kita harus niat, harus niat. Kalau lupa bagaimana? Kalau lupa dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, nggak sah puasanya, bahaya tuh, kan? Makanya pentingnya kita belajar tuh. Karena mayoritas kita masyarakat di Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i itu kalau misalkan lupa niat, puasanya nggak sah dan wajib imsak, wajib menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Lah kalau begitu mendingan dibatalin daripada nggak sah. Justru double, dosanya dua. Dosanya dua. Jadi orang yang lupa niat nih, orang yang lupa niat di malam kagak niat dia, kasihkan kali ibadah tarawih ya, sampai subuhnya kesiangan kagak niat misalnya. Terus dia jam 7 pagi baru ingat, oh iya semalam kagak niat. Menurut madhab Imam Syafi'i nggak sah puasanya dan wajib dia menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya, hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu dia ingat sampai waktu buka. Nah, kalau begitu mendingan batal, Bib, mendingan batal. Ente ngebatalin dapat dosa, double dosanya. Berarti nggak melaksanakan puasa karena lupa niat. Yang kedua karena tidak melakukan menahan diri atau namanya imsak. Imsak itu menahan diri. Tapi kalau di kitab imsak itu kan menahan diri sebelum waktu fajar ya. Kalau di fikih, di kitab-kitab fikih, imsak itu menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi begitu. Kalau madhab Syafi'i begitu. Nah makanya para ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama kita itu menganjurkan kita untuk taklid, artinya bersandar kepada madhab yang lain. Di antaranya madhab Imam Malik yang mewajibkan niat itu 1 kali untuk 1 bulan. Kalau madhab kita kan Syafi'i setiap hari harus niat. Kalau madhab Imam Malik 1 kali niat cukup untuk 1 bulan. Kapan waktunya? Malam pertama bulan puasa. Nih misalkan ntar malam terawih, besok puasa. Malam pertama tuh pas terawih. Habis terawih kita niatin, saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala gitu. Atau nawaitu shauma syahrin, nawaitu fardu syahrin Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, begitu. Niat 1, atau dalam hatinya pakai bahasa ini, saya niat puasa 1 bulan penuh untuk melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu. Malamnya terawih, besoknya puasa. Malam pertama terawih itu kita niatin buat niat puasa 1 bulan. Faedahnya apa? Kita bersandar ke mazhab Maliki. Faedahnya 2 kata para ulama kita. Yang pertama, andai kata ada hari-hari di bulan Ramadan nanti yang kita lupa niat, walaupun menurut mazhab kita nggak sah dan kita tetap wajib qada, tapi dalam mazhab Imam Malik tetap sah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita udah niat 1 bulan penuh puasa, andai kata di tengah-tengah bulan Ramadan kita batal puasa, baik sengaja ataupun tidak disengaja, mungkin sakit atau musafir dan lain sebagainya, karena kita udah niat tetap dapat pahala karena niat puasa 1 bulan penuh. Atau misalkan umurnya nggak nyampe sampai akhir bulan Ramadan, udah dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti puasa 1 bulan. Tapi mudah-mudahan umur kita panjang, amin ya rabbal alamin. Nah tuh, yang pertama niat tuh, niat di setiap hari puasa, waktunya itu dari habis maghrib sampai waktu fajar. Kadang-kadang ada pertanyaan, kalau misalkan masih adzan, Bib, boleh nggak kita makan atau minum? Ya, adzan itu kan dikumandangkan pas udah masuk waktunya. Begitu masuk waktu,
baru azan. Berarti azan itu ketika sudah masuk waktu fajar. Nah, kalau ada orang yang makan, minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di waktu azan, maka orang tersebut batal puasanya karena melakukan hal-hal yang membatalkan puasa setelah masuknya waktu fajar. Wah, azan belum selesai nih, kita makan dulu, minum dulu, kan kadang gitu. Belum selesai azannya, udah pengen habis nih azannya, pindah ke TV yang lain, masih panjang azannya ya, terus lagi nyambung lagi yang lain, nyambung, nggak ada habisnya. Jadi kalau udah waktu azan di kita itu kan artinya orang memandangin azan tuh udah masuk waktu fajar. Makanya ada imsak, ada istilah imsak di daerah kita, alhamdulillah. 15 menit, 10 menit, 5 menit, kadang-kadang sebelum azan subuh imsak diingetin kita buat nahan. Kalau setelah imsak gimana? Boleh-boleh aja. Kenapa sih diadain imsak? Karena ditakutkan itu terjadinya itu tadi. Dia lagi makan, dia lagi minum, tahu-tahu azan. Lagi makan, kalau lagi minum masih mending, bisa berhenti ya. Kalau lagi makan, seret ya. Begitu. Nah, itu niat. Niat yang pertama. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, al-imsaku anil mufattirat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Udah, cuman 2 rukun puasa itu. Niat dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Udah 2 doang tuh rukunnya puasa. Min ta'ami wa syarabi, dari hal-hal yang membatalkan puasa, contohnya makan dan minum. Makan, minum ya, walaupun cuman sedikit, walaupun cuman sisa-sisa habis sahur tadi ya, masih ada yang nempel nih di gigi misalnya. Wah, sayang nih habis makan rendang, makan aja dah, batal. Yang nyangkut-nyangkut di gigi itu batal. Walaupun sedikit, minum timbang setetes doang nih, setetes masuk ke tenggorokan, batal. Kadang-kadang ada orang yang nyobain di lidah ya, kalau nggak masuk nggak apa-apa. Kadang kan kalau kita di lidah nih begini masih ada rasa itu, udah kerasa, walaupun belum masuk ke tenggorokan, wajib dilepehin. Jangan ditelen, apalagi nambah, jangan. Kalau nambah main lapar, bukan nyobain namanya ya. Bukan nyobain. Iya, nyobain sepiring. Gitu ya. Nah, di antara yang batalkan puasa, makan, minum, atau ini cuma contoh-contohnya doang. Atau yang pertama yang batalkan puasa itu masuknya sesuatu ke rongga-rongga tubuh yang terbuka. Masuknya sesuatu ke rongga-rongga tubuh yang terbuka. Maksudnya rongga-rongga terbuka apa? Hidung, kuping, mulut, mohon maaf, kubul, dubur. Itu. Kalau ada yang masuk, batal puasanya. Misalkan masuk ke hidung air, batal. Masuk ke mulut sesuatu apapun yang bisa dimakan atau yang nggak bisa dimakan, masukin sama dia ke mulut, batal. Ke kuping, batal. Kubul atau dubur, masuk sesuatu, batal. Misalkan lagi berenang biasanya ya, buang angin, itu kan kadang suka masuk tuh. Nah, itu batal tuh, masuk ke kubul, batal. Jadi mulut, hidung, kuping, kubul atau dubur, ada yang masuk sesuatu ke situ, batal. Kalau mata gimana? Mata nggak membatalkan, makanya pakai tetes mata itu tidak membatalkan. Nah, kalau di kitab-kitab fikih itu disebutin contohnya kayak pakai celak. Pakai celak itu nggak membatalkan puasa. Begitu. Begitu juga tetes mata nggak membatalkan puasa. Kalau ngupil bagaimana? Ngupil atau korek kuping, kalau sampai ke dalam batal. Kalau cuman di daun telinganya doang nggak batal. Begitu. Ngupil sampai ke dalam batal. Korek kuping sampai ke dalam batal. Gitu. Apalagi sampai tembus ya, batal banget. Nah, masuknya sesuatu ke rongga-rongga tubuh yang terbuka, itu pertama yang batalkan puasa. Contohnya di sini at-ta'am wasyarab, makan dan minum dan lain sebagainya. Wal jima, yang kedua
melakukan hubungan suami istri, jima. Melakukan hubungan suami istri, membatalkan puasa, dan wajib bagi dia 3 perkara. Kalau dia melakukan hubungan suami istri di siang hari di waktu Ramadan, puasa Ramadan, dia lagi puasa, kagak kuat ya pengantin baru ya misalnya ya. Melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, maka dia puasanya batal dan wajib untuknya 3 perkara. Yang pertama, membebaskan budak. Karena zaman sekarang nggak ada budak, maka diganti yang kedua, puasa syahrin mutatabi'in, puasa selama 2 bulan berturut-turut, buat digantinya tuh. Gara-gara cuma ngelakuin hubungan suami istri tuh tahan apa? Timbang sampai maghrib doang ya. Tuh, kalau melakukannya di siang hari batal gara-gara itu, maka wajib nanti setelah Ramadan dia mengqadha puasa 2 bulan berturut-turut. Misalkan udah sebulan 29 hari, hari ke-30 dia batal, ulang dari 1 lagi. Nah, harus berturut-turut 2 bulan. Kalau misalkan dia nggak mampu, kalau kita insya Allah mampu semua, masih pada sehat. Kalau misalkan dia emang punya penyakit atau udah tua atau emang udah nggak mampu, maka it'abu sittina masakin, memberi makan ke 60 orang miskin. Tapi alhamdulillah kita sehat semua nih, maka wajib tuh 2 bulan berturut-turut. Kalau yaitu membatalkan puasa di siang hari di bulan suci Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri. Jaga makannya tuh. Yang kedua yang membatalkan puasa yaitu jima, melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga di sini disebutkan wal istimna'i bil mubasyarah, ditambahin bil mubasyarah. Al istimna talabu khurujul mani. Istimna itu onani. Ya. Sengaja mengeluarkan, mohon maaf, air sperma atau air mani. Air sperma, air mani. Nah, itu membatalkan puasa. Kalau misalkan dia tidur nggak sengaja mimpi basah, mimpi cebur empang gitu ya misalnya, mimpi basah dah ngelakuin hubungan suami istri, dia demen nih sama penyanyi sama artis, tahu kesemsem sampai ke bawah mimpi, mimpi basah, batal apa enggak keluar mani kayak begitu? Enggak batal. Kalau mimpi basah enggak batal, tapi kalau disengaja sama dia membatalkan puasa. Yang ketiga al-istimna, onani. Yang keempat di sini disebutkan wal istiqaah bil ikhtiyar, muntah disengaja. Orang puasa sengaja ngajain muntah, sengaja muntah, batal puasanya. Kalau nggak sengaja gimana? Nggak membatalkan selama sisa-sisa makanan muntahnya itu nggak masuk lagi ke dalam. Nah, kan dia muntah lagi naik mobil, orangnya mabokan gitu ya, naik mobil muntah. Sisa-sisanya jangan sampai masuk. Kalau ada yang masuk batal. Jangan sampai ada yang masuk. Atau misalkan nggak sengaja melihat tetangganya enak banget gitu, sampai muntah-muntah, saking enaknya gitu ya. Enakin banget gayanya gitu, sampai muntah-muntah, nggak sengaja nih dia lewat nih orang, sampai muntah-muntah, itu nggak disengaja. Selama sisa-sisa makanannya nggak masuk lagi ke dalam, nggak membatalkan puasa. Nggak berapa tuh? 4 ya. Masuknya sesuatu ke rongga-rongga tubuh yang terbuka, melakukan hubungan suami istri, onani, muntah disengaja. Minta mamsom. Nah, di sini cuma 4 doang yang disebutin. Tapi sebetulnya ada lagi yang batal puasa di kitab-kitab yang lain. Di antaranya yaitu haid, nifas, wal wiladah. Haid, nifas dan melahirkan itu membatalkan puasa. Kalau ada perempuan di siang hari lagi puasa, dia haid, batal puasanya. Atau keluar darah nifas, batal puasanya. Atau melahirkan, batal puasanya. Yang kelima tuh. Yang keenam itu gila, junun. Ada orang puasa nih, lagi tengah-tengah puasa, tau-tau gila. Karena mungkin banyak utangnya ya, habis pinjol ceritanya nih, gua puyeng nih gimana. Akhirnya pas lagi di tengah-tengah puasa, gila, ngobrol sama tembok, ngobrol sama gelas, ngobrol sama apa-apa ya, sama kucing, jadi ngobrol ya.
Gila dia, hilang akal. Walaupun habis itu sadar lagi sebelum maghrib, tetap batal puasanya. Karena dia gila. Itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, irma, pingsan. Misalkan ada orang puasa dia pingsan, terus sadar lagi, batal puasanya. Nah yang ke-8, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu 8. Kalau pengen lebih detail lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau di sini cuma disebutin 4. Tapi kalau di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi ada 8 yang membatalkan puasa. Masuknya sesuatu ke rongga-rongga tubuh yang terbuka, melakukan hubungan suami istri, onani, muntah disengaja, haid, nifas dan melahirkan. Yang ke-6 gila, yang ke-7 pingsan, yang ke-8 murtad, keluar dari Islam. Kalau ada orang puasa melakukan 8 hal tersebut salah satunya, maka batal puasanya. Nah itu rukun puasa cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wa min tamamis shaum, dan diantara sempurnanya puasa. Nah udah masuk ke sempurnanya puasa. Tadi yang wajib tuh, itu yang wajib kita ketahui. Ini ilmu yang wajib, yang kalau kita tinggalin kita berdosa. Tuh tadi tuh rukun puasa, niat dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tadi ada 8. Itu wajib setiap muslim dan muslimah mengetahuinya. Makanya ada hadis thalabul ilm faridatu ala kulli muslim. Wa fi riwayah muslimah, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang kayak gimana? Apa ilmu mustalatul hadis, apa ilmu usul fikih, apa ilmu tafsir dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang kita butuhin dalam ibadah termasuk tadi itu. Kita pengen puasa wajib tahu ilmunya, maka wajib kita menuntut ilmu itu. Kalau kita tinggalin itu tadi pelajaran, nggak tahu sama sekali, bisa berdosa. Walaupun habis ini lupa, ditanya lagi nanti ya bulan-bulan depan, ya kan? Insya Allah sih enggak, kelihatannya enggak ada di sini ya. Enggak sedikit, banyak kayaknya yang lupa. Nah itu wajib tuh kita pelajarin. Nah itu yang wajib. Nah sekarang wa min tamamil shaum, di antara sempurnanya puasa, kaful jawarih amma yakrahuhullahu ta'ala minal a'dha'is sab'ah al-ati dzikruha. Di antara sempurnanya puasa yaitu menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 7 anggota tubuh yang bakal disebutkan. Fafil hadis, di dalam hadis disebutkan khamsu yufattirna shaim, ada 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berdusta, bohong. Lagi puasa ngebohong, pahalanya hilang tuh. Nah apalagi zaman sekarang nih, zaman media sosial, kita dapat postingan, main langsung diposting aja, nggak tahu bener apa kagak, hoax atau bukan, main langsung diposting aja. Bisa-bisa termasuk juga berbohong itu. Makanya kalau dapat postingan, dapat kiriman, dapat sharean dari orang-orang, periksa dulu. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kabar dari orang fasik itu orang yang pernah melakukan perbuatan dosa. Zaman sekarang hampir semua orang pernah melakukan dosa. Apabila datang kabar dari orang yang fasik, maka tabayyun. Periksa dulu nih. Periksa dulu, benar apa kagak, valid apa kagak. Wah, daerah sini banjir, padahal kagak banjir tahun-tahun sebelumnya, main dikirim baik. Wah, di sini ada kecelakaan begini begitu, padahal kagak ada di situ. Itu tahun-tahun kapan tahu. Janganlah tahan. Kita bermedia sosial itu harus pinter, harus cerdas. Begitu dapat kabar, jangan langsung latah main share. Periksa dulu, valid apa kagak, bener apa kagak. Kalau ternyata udah diperiksa, tahu-tahu valid, tahu-tahu bener, di-share. Tahu-tahu ternyata bohong kabarnya. Yang penting kita udah periksa dulu. Kalaupun itu bohong, kita nggak termasuk berdusta. Kalau kita nggak main periksa, kita nggak periksa, main share-share aja, main sebar-sebarin aja, tanpa kita cross check dulu,
tanpa kita tahu dulu valid apa kagak, bener apa kagak, hoax apa kagak, main langsung share. Takutnya kita termasuk orang-orang yang berdusta juga. Naudzubillahi min dzalik di zaman sekarang. Kalau kita dapat kabar, kita periksa dulu. Setelah diperiksa kalau bener, kita timbang-timbang lagi. Ini kabar kalau kita sebarin manfaat apa kagak. Begitu. Begitu datang kabar, kita periksa, habis kita periksa, kalaupun benar, kita pengen share bermanfaat apa kagak. Ya, main langsung latahan, main share aja. Jangan. Zaman sekarang begitu tuh banyak kan. Apalagi yang berkaitan dengan agama. Banyak kadang-kadang hadis-hadis yang palsu, yang mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak men-share ini, maka akan diancam masuk neraka jahanam. Wow. Barang siapa yang mengabarkan masuknya bulan ini, maka haram baginya api neraka. Diperiksa dulu tuh bener apa kagak. Takutnya bohong-bohongan, takutnya nggak bener. Apalagi bawa-bawa hadis. Nabi SAW bersabda, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta bawa namaku, maka siap-siap tempatnya dia di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang pertama yang bisa menggugurkan pahala puasa yaitu berdusta. Wal ghibah, gibah, gosip, ngomongin kejelekan orang lain. Kejelekan orang lain nih, yang sekiranya orang itu kalau ngedenger dia nggak senang kita omongin begitu. Kita ngomongin orang nih, tahu nggak sih Fulan? Gue cewek pelit banget ya, medit banget, begini begitu. Atau ngejelekin fisiknya, tahu nggak sih Fulan? Tuh lihat tuh. Mukanya dempul banget ya, mukanya udah kayak jalanan di PT ditiup ngembul gitu ya. Diomongin kejelekannya. Begitu kita tegur, ente jangan ngomongin orang, gosip itu namanya ghibah. Lah emang orangnya begitu ya. Itu gosip namanya. Ngomongin kejelekan orang yang memang betul ada pada orang tersebut, itu namanya gosip. Tapi kalau nggak ada, itu fitnah, lebih parah lagi. Ngomongin kejelekan orang padahal orang itu nggak begitu, itu fitnah, lebih parah lagi. Kadang-kadang lah kita nggak gibah, emang orangnya begitu, itu gibah namanya. Kita nggak gibah, emang orangnya begitu, gibah itu namanya. Justru kalau orangnya nggak begitu, itu fitnah namanya. Begitu. Nah yang kedua gibah tuh yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang ketiga namimah, ngadu domba. Ini orang lagi akur-akur diadu domba sama dia, dijelek-jelekin. Jangankan lagi akur, lagi musuhan aja kita boleh bohong untuk mendamaikan dua orang. Misalkan dia nih teman kita si A cerita kejelekan si B, nih diceritain. Wah sialan nih orang begini. Lagi musuhan nih si A sama si B. Terus ente datang ke si B nanya, tuh si A ngomong apaan? Ente ceritain. Kadang-kadang tambah-tambahin malah. Jangan, justru berbohong waktu saat itu tuh untuk mendamaikan dua orang nggak apa-apa hukumnya. Namimah yang ketiga mengadu domba yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang ketiga yaminul kadzibah, sumpah palsu, sumpah demi Allah dah. Wah, suka main begitu tuh. Apalagi kadang-kadang naudzubillah sumpahnya itu suka berlebihan. Sumpah kalau orang bohong murtad dah. Begitu tuh. Sumpah murtad. Itu orang yang sumpah murtad walaupun benar itu tetap murtad karena dia udah ada pengen niatan untuk murtad. Naudzubillahi min dzalik, sumpah palsu. Kemudian yang kelima yang terakhir nadharu bisyahwah, mandang dengan pandangan syahwat. Lagi puasa ngelihat yang bisa menimbulkan syahwat. Misalkan ada janda lewat gitu ya. Oh Beb kalau nggak dilihat sayang Beb. Lagi zikir ceritanya. Lagi zikir misalnya. Lagi zikir sholawat nih Allahumma sholli ala Muhammad, istighfar astagfirullah. Begitu dia lewat alhamdulillah. Jangan. Kalau lihatan pertama nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan syahwat itu bisa menggugurkan pahala puasa. Atau misalkan bukan ngelihat orang, ngelihat apapun bahkan kata para ulama. Ngelihat benda nih misalnya, ngelihat benda gitu, syahwat dia. Itu bisa menggugurkan pahala puasa. Nah itu 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Biar pahala kita sempurna nih perhatiin. Yang pertama berdusta, yang kedua gosip, yang ketiga ngadu domba, yang keempat sumpah palsu, yang kelima memandang dengan pandangan syahwat. Wa min tamamis shaum.
Nah, kalau ada orang ada orang puasa melakukan 5 perkara ini, maka pahalanya gugur. Makanya dalam hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi dari puasanya tersebut dia nggak dapat apa-apa kecuali cuman lapar dan hausnya puasa. Habib kalau begitu mendingan saya nggak puasa, Habib nggak dapat pahala. Nah, ada yang begitu ya. Waduh, tadi habis gibah lagi. Ya udah dah, batal aja. Nah, jangan. Justru dia gibah dosa, ngebatalin puasa, dosa lagi double. Kadang-kadang wah tadi habis gibah lagi. Wah tadi habis ngelihat perkara yang menimbulin syahwat lagi. Atau wah tadi habis bohong lagi. Tadi habis sumpah lagi, tapi sumpahnya palsu. Berarti pahalaannya gugur nih puasanya. Udah dah, batal aja. Double gara-gara ngelakuin itu perkara dan membatalkan puasanya. Kalau ngelakuin itu perkara doang, tibang gugur pahalanya, tapi puasanya tetap sah. Begitu. Tuh 5 perkara. Perhatiin, jangan sampai kita melakukan 5 perkara tersebut nanti pas puasa. Wa min tamamis shaum, dan diantara sempurnanya puasa, tahari al-iftar alal halal, berusaha berbuka puasa dari sumber yang halal. Dari sumber yang halal. Wa adamul istiktar minal akal, dan jangan banyak-banyak makan pas buka puasa, karena inti dari puasa itu agar kita merasakan lapar dan haus serta lelahnya puasa. Jadi inti puasa itu inkisarun nafas, untuk yaitu menundukkan hawa nafsu kita. Dengan apa? Dengan cara lapar, haus, capeknya puasa. Jangan pas puasa kita malah begitu buka makan makanan apa baik dimakan. Ya, sampai akhirnya sholat maghribnya kelewat, isya keberatan sholatnya, tarawih boro-boro udah, gara-gara banyak makan. Itu dari yang halal, apalagi yang haram. Begitu. Makanya kadang-kadang ada orang puasa tapi kebanyakan rebahan aja, males-malesan. Justru puasa itu biar kita ngerasain tuh lapar, haus, capeknya puasa. Maka Imam Ahmad bin Umar al-Hindwan itu seorang ulama zaman dulu yang kalau baca Quran itu suka lupa sama waktu, saking asiknya dibaca Quran. Sampai kadang-kadang saking asiknya baca Quran nggak kerasa lapar, nggak kerasa haus, nggak kerasa apa-apa. Nah beliau begitu masuk bulan Ramadan nggak mau baca Al-Quran di siang hari. Kenapa? Karena takut nggak ngerasain lapar, haus, capeknya puasa. Kalau kita justru malah menghindar ya. Lapar dikit tidur, haus dikit mandi, ya kan, capek dikit rebahan, sampai sholat ketinggalan. Nah bagaimana hukum orang yang puasa tapi kagak sholat? Ya bagaimana? Batal apa kagak puasanya? Tadi kan yang membatalkan puasa ada 8. Ada nggak diantaranya yang membatalkan puasa itu meninggalkan sholat? Nggak ada. Berarti puasanya sah nggak? Sah. Tapi ingat, kita diperintahkan oleh Allah puasa itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, untuk meningkatkan takwa, untuk semakin semangat ibadah. Ini puasa malah ninggalin sholat. Nabi SAW beliau bersabda, man lam yada' qaulu zur wal amalu bi falaisa lillahi hajat ayyada' ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang puasa tapi dia tidak menahan dirinya untuk mengucapkan perkara-perkara yang buruk atau melakukan perkara-perkara yang buruk. Nah, perkara